Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Animasi Sahabat, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Presiden 2024 harus berani untuk menunda proyek IKN. Proyek mercusuar yang telah menghabiskan anggaran negara harus segera dihentikan oleh Presiden RI yang nantinya terpilih dari hasil pemilihan Presiden 2024. Begitu diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Study, Salios, Bima Yudhistira, dalam menyampaikan sejumlah pokok pikiran tentang figur ideal Presiden RI 2024. Bima menjelaskan salah satu proyek mercusuar yang digagas dan bahkan sudah dimulai pembangunan infrastruktur, dasarnya adalah ibu kota Nusantara. Menurutnya, proyek yang diperkirakan memakan anggaran hingga 30 triliun rupiah itu untuk tahun 2023 justru malah memberikan dampak pada perputaran ekonomi di dalam negeri. Pasalnya, proyek ini tidak dapat memberikan pengaruh pada penurunan biaya logistik yang membuat perekonomian untuk Indonesia bisa memiliki daya saing yang tinggi di dunia. Berani menunda proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada penurunan biaya logistik merupakan sikap yang harus dimiliki capres atau presiden yang terpilih dari Pilpres 2024. Ujar Bima saat dihubungi oleh kantor berita politik RMOL pada Kamis 23 Juni. Maka dari itu Bima berharap sosok yang akan muncul dalam perhelatan Pilpres 2024 nanti bisa menyampaikan secara tegas terkait keberpihakannya pada pengembangan ekonomi nasional dengan cara membatalkan pembangunan proyek IKN. Itu berarti Presiden 2024 harus berani bilang tidak pada kelanjutan proyek IKN. Demikian kata Bima. Terungkap ada 5 skema operasi Presiden 3 periode disebut demi proyek IKN 4.000 triliun. Publik semakin menolak wacana Presiden 3 periode. Nah, tahu nggak? Ternyata operasi Jokowi 3 periode ini berjalan dengan 5 skema. Salah satu skema mengamankan kekuasaan Presiden 3 periode itu ada skema Anies dan Prabowo. Penasaran? Jadi ide Presiden 3 periode ini ujungnya akan memuluskan proyek super strategis Ibu Kota Negara Nusantara alias IKN. Ngeruk duit dari IKN sampai ribuan triliun. Desas-desusnya, backing Presiden 3 periode ini adalah para konglomerasi di belakang Jokowi, jadi manuver Luhut itu cuma kebagian operasi lapangan saja. Lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Direktur Eksekutif Nusantara Center Yudi Haryono mengungkap operasi Presiden 3 periode ini berjalan dengan 5 skema alias 5 operasi rencana. Operasi ini disiapkan Jokowi dengan backing konglomerasi di belakangnya. Skema pertama untuk memuluskan Presiden 3 periode adalah perpanjangan kekuasaan tanpa memilih. Kata Yudi, target skema ini adalah penambahan jabatan Presiden menjadi 2-3 tahun lagi. Jika plan A atau skema pertama itu gagal, ada skema kedua yaitu, sabar ya sobat. Jadi skema kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan target supaya Jokowi bisa terus menjabat. Agar Jokowi terus running periode ketiga, keempat, bahkan sampai tak ada pembatasan, ada pemilu tapi pemilu dengan peserta Jokowi, dengan lawan lain yang dicarikan siapa lawannya. Nah, bila skema amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah jabatan ini gagal, masih ada skema ketiga. Apa itu? Skema Anies Prabowo. Skema ketiga adalah Jokowi turun namun bukan lewat pemilu, lalu pakai apa? Plan C, maka dia akan membuat semacam penyerahan kepemimpinan sebelum pemilu. Pakai triumvirat, jadi diserahkan ke Menhan, Menlu, dan Mendagri. Lalu tahu siapa ketiga triumvirat itu? Yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Dalam skema triumvirat ini, menurutnya nggak harus nunggu situasi bangsa ini chaos dulu. Skema ini dimainkan kalau merasa banyak yang menentang Presiden 3 periode, jadi triumvirat ini melaksanakan pemilu dalam 1-2 tahun. Selanjutnya masih ada skema keempat. Skema ini jelas, kata Yudi, lewat pemilu dan Jokowi tidak ikut berkompetisi lagi. Tapi Jokowi bakal memastikan kandidat capres di pemilu bisa dikendalikan nantinya. Plan D, pemilu bisa dipastikan pesertanya hanya 2 kekuatan, calonnya kalau nggak Ganjar ya Anies, dia orang itu. Jelas Yudi. Jadi menurutnya pencalonan Anies dan juga Ganjar merupakan bagian dari skema untuk memuluskan kekuasaan dan juga kepentingan Jokowi. Kalaupun Anies terpilih atau Ganjar terpilih, kepentingan Jokowi soal proyek IKN tetap akan dieksekusi dan tidak dievaluasi. Sedangkan skema kelima, alias skema paling mentok adalah membiarkan demokrasi prosedural berjalan sebagaimana mestinya
karena skema pertama sampai keempat tidak bisa dilaksanakan. Demi proyek IKN yang akan mendulang 4.000 triliun rupiah. Yudi juga mengatakan dari semua skema itu, Jokowi ingin memastikan proyek IKN berjalan dengan mulus. Mengapa Jokowi berkepentingan? Sebab menurut taksirannya, nilai yang didapat dari proyek IKN adalah duit 4.000 triliun rupiah dengan modal pembangunan 40 triliun rupiah. Ujung dari semua itu memastikan konglomerasi di belakang Jokowi tidak terganggu proyek dan penghasilannya. Salah satu proyek yang disiapkan adalah IKN. Melihat dari perkembangan mutakhir respon publik soal Presiden 3 periode, Yudi melihat kemungkinan yang akan dijalankan adalah skema keempat, yakni pemilu tetap dilaksanakan dengan 2 calon Anies dan Ganjar. Kompromisnya plan D, mereka kan berharap plan C, tapi lihat respon publik jadinya plan D. Maka diskenariokan mereka dengan plan D pasti IKN lancar, begitu katanya. Proyek mercusuar yang telah menghabiskan anggaran negara harus segera dihentikan oleh Presiden RI yang nantinya terpilih dari hasil pemilihan Presiden 2024. Begitu diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Study, Salios, Bima Yudhistira, dalam menyampaikan sejumlah pokok pikiran tentang figur ideal Presiden RI 2024. Bima menjelaskan salah satu proyek mercusuar yang digagas dan bahkan sudah dimulai pembangunan infrastruktur, dasarnya adalah Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, proyek yang diperkirakan memakan anggaran hingga 30 triliun rupiah itu untuk tahun 2023 justru malah memberikan dampak pada perputaran ekonomi di dalam negeri. Pasalnya, proyek ini tidak dapat memberikan pengaruh pada penurunan biaya logistik yang membuat perekonomian untuk Indonesia bisa memiliki daya saing yang tinggi di dunia. Berani menunda proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada penurunan biaya logistik merupakan sikap yang harus dimiliki Capres atau Presiden yang terpilih dari Pilpres 2024. Ujar Bima saat dihubungi oleh kantor berita politik RMOL pada Kamis 23 Juni. Maka dari itu Bima berharap sosok yang akan muncul dalam perhelatan Pilpres 2024 nanti bisa menyampaikan secara tegas terkait keberpihakannya pada pengembangan ekonomi nasional dengan cara membatalkan pembangunan proyek IKN. Itu berarti Presiden 2024 harus berani bilang tidak pada kelanjutan proyek IKN. Demikian kata Bima.